Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran manajemen perkantoran. Di era digital ini, hampir semua pekerjaan kantor mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensinya loh. Nah, dalam video kali ini, kami akan membahas beberapa tools penting yang berkaitan dengan teknologi dan komunikasi perkantoran yang sering digunakan dalam dunia perkantoran. Next! Untuk subbab yang akan kami bahas, yang pertama ada Microsoft Office, lalu open source, lalu ada aplikasi meeting online, penyimpanan kantor, data kantor, dan kesimpulan. Microsoft Office. Apa itu Microsoft Office? Jadi Microsoft Office adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk membantu meningkatkan produktivitas pekerjaan kantor, sekolah, dan bisnis. Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft dan dirancang untuk mempermudah berbagai tugas seperti mengetik dokumen, membuat perhitungan, menyusun presentasi, mengelola email, dan menyimpan data. Kelebihan dari menggunakan Microsoft Office ini, yang pertama, mudah digunakan karena tampilan yang user-friendly. Yang kedua, tersedia di berbagai perangkat seperti PC, laptop, dan ponsel. Dan yang terakhir, bisa digunakan secara offline maupun online. Microsoft Office yang sering digunakan dalam perkantoran, yang pertama ada Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi atau program pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat berbagai dokumen teks. Aplikasi ini sangat populer dalam dunia perkantoran karena mempermudah pembuatan dokumen resmi seperti surat bisnis, laporan, proposal, dan dokumen administratif lainnya. Microsoft Word juga memberikan perlindungan pada dokumen dengan menggunakan kata sandi agar lebih aman dan bisa menyimpan dokumen dalam berbagai bentuk format file. Nah, contohnya di sini ada surat bisnis, surat pemberitahuan, dan formulir pengajuan cuti. Selanjutnya, menu yang terdapat di Microsoft Word. Yang pertama ada Home, berisi alat dasar untuk pemformatan teks seperti font, ukuran, warna, paragraf, dan gaya. Yang kedua ada Insert, digunakan untuk menyisipkan elemen seperti tabel, gambar, header, footer, simbol, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada Page Layout, mengatur tata letak halaman, termasuk margin, orientasi, ukuran kertas, kolom, dan spasi antar paragraf. Yang keempat ada References, membuat fitur untuk menambah kutipan, daftar pustaka, indeks, dan daftar isi. Yang kelima ada Mailings, digunakan untuk membuat surat massal, amplop, label, dan mengelola daftar penerima. Yang keenam ada Review, untuk pemeriksaan ejaan, tata bahasa, komentar, pelacakan perubahan, serta perlindungan dokumen. Yang ketujuh ada View, mengatur tampilan dokumen seperti mode baca, tata letak cetak, zoom, serta pengaturan panel navigasi. Dan yang terakhir ada Format, tab ini berisi alat untuk mengedit dan memformat gambar. Yang kedua ada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi atau program pengolah angka dan data yang digunakan untuk menghitung, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Dalam dunia perkantoran, Microsoft Excel sangat penting untuk mengelola laporan keuangan, daftar karyawan, perhitungan gaji, analisis data, dan pembuatan grafik bisnis. Di dalam Microsoft Excel sudah terdapat berbagai rumus dan fungsi otomatis yang dapat membantu mengelola data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat sehingga memudahkan kita dalam pembuatan laporan. Di sini ada contoh membuat daftar atau stok barang di Microsoft Excel, ada juga berbagai bentuk grafik dan rumus-rumus yang bisa digunakan di Microsoft Excel. Dan yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi atau program presentasi yang digunakan untuk membuat, menyusun, dan menampilkan slide dengan teks, gambar, grafik, video, atau dengan animasi. Dalam dunia perkantoran, Microsoft PowerPoint sering digunakan untuk menyampaikan informasi secara visual dan menarik dalam rapat, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis. Oke, next ada dari open source. Open source atau yang bahasa Indonesianya adalah pencarian terbuka merupakan sebuah software atau program yang kode sumbernya atau source code tersedia untuk umum dan bisa digunakan, dimodifikasi serta dibagikan oleh siapa saja.
Berbeda dengan software berbayar atau proprietary software yang kode tertutup dan hanya bisa diubah oleh perusahaan tersebut. Open source sendiri memungkinkan penggunanya untuk memahami cara kerja software dan menyesuaikannya dengan kebutuhan mereka sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa contoh sistem aplikasi yang menggunakan open source. Pertama ada dari sistem operasi. Dari sistem operasi ada Linux. Linux sebagai alternatif gratis untuk Windows dan Mac OS, dan ada Android sebagai alternatif iOS ponsel berbasis open source. Kemudian ada dari aplikasi perkantoran yang menggunakan LibreOffice sebagai alternatif Microsoft Office yang gratis, dan Apache OpenOffice sebagai software Office open source. Kemudian dari web browser ada Mozilla Firefox sebagai alternatif browser gratis dan aman, dan ada Chromium sebagai basis dari Google Chrome yang bisa dimodifikasi. Kemudian ada dari software editing and design, ada GMAP sebagai alternatif Photoshop gratis, ada Inkscape sebagai alternatif Adobe Illustrator, dan ada Blender sebagai alternatif software untuk animasi dan model 3D. Kemudian ada dari pengembangan website dan pemrograman. Ada WordPress sebagai alternatif CMS open source untuk membuat website. Kemudian ada PHP, Python, JavaScript sebagai alternatif bahasa pemrograman open source yang banyak digunakan. Dan kemudian ada MySQL dan PostgreSQL sebagai alternatif database open source untuk aplikasi web. Jadi, open source memungkinkan siapa saja untuk menggunakan, memodifikasi, dan menyebarkan software secara bebas. Dengan dukungan komunitas global tersebut, software open source sering lebih inovatif, aman, dan fleksibel dibandingkan software tertutup. Oke, next. Selanjutnya, aplikasi meeting online. Ada Microsoft Teams, Zoom Workplace, dan Google Meet. Nah, Microsoft Teams adalah sebuah platform atau aplikasi perpesanan komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat video, penyimpanan berkas, dan integrasi aplikasi. Perbandingan Microsoft Teams dengan Zoom dan Google Meet itu, Microsoft Teams itu sangat terintegrasi dengan Microsoft 365 dan sangat berguna untuk kolaborasi tim dan berbagi dokumen. Nah, dia tuh memiliki banyak fitur untuk kolaborasi real time seperti text management dan file sharing. Oke, next ada cara membuat pertemuan di Microsoft Teams. Untuk langkah pertama dalam membuat pertemuan di Microsoft Teams yaitu adalah membuka aplikasi Microsoft Teams. Kemudian buka aplikasi Teams atau akses melalui browser di teams.microsoft.com. Untuk langkah kedua adalah login ke akun Microsoft Teams. Dengan login menggunakan akun Microsoft yang terhubung atau dengan organisasi maupun Microsoft 365. Jika sudah, akan dibawa ke tampilan seperti ini. Untuk langkah ketiganya, pilih kalender dan klik New Meet untuk membuat pertemuan. Langkah keempat, isi detail pertemuan, isi nama pertemuan, waktu, dan undang peserta melalui email atau tim tertentu. Contohnya, dan isi keterangan-keterangan lainnya. Untuk langkah keenam, save, dan copy link pertemuan. Jika sudah, pertemuan siap, link akan tersedia dan dibagikan untuk para peserta. Langkah ketujuh, bagikan link pada waktu yang ditentukan, klik link pertemuan atau buka aplikasi Teams dan klik join. Lalu, Zoom Workplace adalah sebuah layanan konferensi video berbasis cloud computing yang dapat digunakan melalui berbagai perangkat, bisa laptop, handphone. Zoom juga memungkinkan pengguna untuk melakukan video call, audio call, telepon, dan obrolan. Nah, perbandingan Zoom dengan Google Meet dan Microsoft Teams itu ada di Zoom memiliki banyak fitur canggih seperti breakout rooms, polling, rekaman pertemuan, dan Zoom lebih populer di kalangan pengguna yang membutuhkan fitur pertemuan besar atau kelas. Cara membuat pertemuan di Zoom. Langkah pertama adalah membuka aplikasi Zoom di perangkat kamu. Jika kamu belum menginstalnya, kamu bisa mengunduhnya dari situs resmi Zoom atau melalui App Store untuk pengguna iPhone ataupun Google Play Store untuk pengguna Android. Pastikan kamu memilih versi aplikasi yang terbaru agar fitur-fitur terbaru dapat kamu manfaatkan. Setelah aplikasi terbuka, login menggunakan akun Zoom kamu. Jika kamu belum memiliki akun, kamu bisa membuat akun baru menggunakan email atau akun Google.
seperti ini. Isi semua data yang diperlukan. Setelah berhasil login, klik tombol schedule a meeting untuk menjadwalkan pertemuan. Ini memungkinkan kamu untuk menentukan waktu, durasi, dan pengaturan lainnya sebelum pertemuan dimulai. Nah, di sini kamu akan mengisi detail pertemuan seperti nama pertemuan, waktu mulai, durasi, dan zona waktu. Untuk keperluan komunikasi perkantoran, pastikan kamu mencantumkan agenda pertemuan agar peserta tahu apa yang akan dibahas, atau kamu juga bisa menambahkan deskripsi atau catatan jika diperlukan. Seperti ini. Tulis nama eventnya. Lalu waktunya dapat dipilih sampai jam berapanya, tanggalnya. Jangan lupa untuk mengganti zona waktunya. Nah, penting untuk menjaga keamanan pertemuan online, kamu bisa mengaktifkan pengaturan password agar hanya peserta yang memiliki password yang bisa bergabung. Seperti di sini. Passcode ini. Lalu aktifkan juga fitur waiting room untuk memastikan bahwa peserta yang masuk sudah terverifikasi sebelum bergabung. Fitur ini sangat penting dalam lingkungan profesional agar tidak ada orang yang tidak diundang ikut serta dalam pertemuan. Lalu setelah selesai mengisi semua detail, klik tombol save. Zoom akan menghasilkan link pertemuan yang dapat kamu salin dan bagikan kepada peserta melalui email, WhatsApp, atau aplikasi pesan lainnya. Nah, seperti ini, tinggal diklik. Setelah selesai, nah, terlihat di sini jadwalnya. Pada waktu yang telah ditentukan, buka aplikasi Zoom dan klik tombol Start untuk memulai pertemuan. Google Meet yaitu sebuah layanan konferensi video online yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi jarak jauh. Google Meet dapat digunakan untuk panggilan video, bertukar pesan video, dan kolaborasi. Lalu untuk perbandingan Google Meet dengan Zoom dan Microsoft Teams, itu Google Meet itu integrasinya itu sangat baik dengan Google Workspace. Jadi mudah diakses tanpa perlu aplikasi tambahan dan sangat sederhana untuk digunakan. Nah, untuk kekurangannya tersendiri itu fitur terbatas dibandingkan dengan Zoom dan Microsoft Teams, terutama dalam hal fitur interaktif atau breakout rooms. Yang terakhir ada penyimpanan data kantor. Penyimpanan data kantor merupakan proses mengelola, menyusun, dan menyimpan berbagai informasi atau dokumen yang digunakan dalam operasional sebuah kantor. Data ini bisa berupa dokumen fisik maupun digital yang diperlukan untuk administrasi, keuangan, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Tujuan dari penyimpanan kantor ini yang pertama memudahkan pencarian dan pengambilan data. Yang kedua, menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen penting. Yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan pada dokumen. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Berikutnya ada metode penyimpanan data kantor. Yang pertama menggunakan metode kronologis. Data disimpan berdasarkan urutan waktu. Yang kedua menggunakan metode abjad. Dokumen disusun berdasarkan nama atau kategori abjad. Yang ketiga, menggunakan metode numerik. Data diberi nomor urut untuk memudahkan pencarian. Dan yang terakhir, ada metode subjek. Disusun berdasarkan topik atau kategori tertentu. Untuk kesimpulannya, penggunaan Microsoft Office, aplikasi open source, serta platform meeting online seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams sangat krusial untuk mendukung efektivitas kerja dan komunikasi dalam dunia perkantoran modern. Selain itu, penyimpanan data cloud seperti Google Drive dan OneDrive memungkinkan akses yang mudah dan aman ke data. Dengan menguasai tools ini, kita dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi di lingkungan kerja profesional. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.